Malam guys, sore menjelang malam, kita riding tipis-tipis lagi sebelum maghrib. Habis hujan jadi suasananya Silakan anyep. tiket atau tempel kartu. Terima kasih, selamat jalan. Oh, taruh dulu ya. Selamat jalan. Selamat datang. Oke, semoga view-nya pas. Semoga view-nya bagus. Kita riding pelan-pelan. Ini mau ngambil barang dulu. Hari ini kayaknya harus agak cepet ya, karena mau ini lagi gym lagi. Jadi kalau bisa 6.40 tuh sampai rumah gitu ya. Enggak ding, 6.30. Jadi 6.40 udah sampai di tempat nge-gym, karena kelas yang diincar ibu negara mulainya jam segitu. Kalau telat ya bisa ikut kelasnya. Tumben gak banyak yang jogging. Jogging tuh pagi ya, lari gitu. Biasanya ada aja Escudo ke Vitara nih ya. FO-nya antara dua itu loh. Ini mobil keren zaman PS1 dulu, main Gran Turismo. Full tuning bisa 2000 horsepower dulu ya. Tapi nggak tahu aslinya bisa gitu nggak ya. Oke. Oh iya lupa, sebelumnya kita berdoa dulu ya guys. Syukur juga sudah selesai kerja hari ini. Doa mulai.
sebelah kiri ya mati listrik kan atau gimana ya. Yang kanan sih hidup sebagian masih mati, mungkin genset bagian yang hidup ya. Ini kayaknya mati listrik deh ini. Jadi suasananya temaram, alah temaram bahasanya, remang-remang gitu. Nah, sini udah hidup ya. Kayaknya iya, dan listriknya mungkin padam. Oh, ini masih pakai sebagian mati sih, aneh. Kita sudah sampai di titik meeting point. Udah datang. Udah janjian di sini. Ayo. Stop dulu bentar ya guys videonya. Oke guys, setelah naikin barang, sekarang kita lanjut perjalanan ya. Tiba-tiba udah gelap aja. Oke, first check kondisi baterai di 30 lagi 49%, suhu mesin 32, suhu baterai 34, voltase di 74 volt. Estimasi ring 44 kilo, jadi aman. Oke, kita agak cepet dikit ya, semoga bisa sampai tepat waktu. Ini kan jalanan mudah-mudahan masih sedikit lancar ya.
guys, ini kita mau ngobrolin apa ya? Bingung woy. Gue gak nemu topik yang bisa dibahas sepanjang jalan. Karena yang trending apa? Gak ada yang istimewa. Paling yang lagi rame itu yang itu ya apa, pendaki Brazil itu ya, yang akhirnya tidak bisa diselamatkan ya, karena udah 4 hari ya dari dia dinyatakan hilang. Jadi tim besar juga kayaknya mengalami kesulitan karena memang medannya yang cukup sulit ya, cukup berat. So memang namanya di alam liar gitu ya, di gunung, jadi kita memang udah sadar ya dengan resikonya gitu ya. Memang kalau kita nggak hati-hati atau mungkin apes lah ya kalau orang ngomong nasib gitu ya, karena kadang kita hati-hati juga kalau namanya apes tuh bisa aja gitu terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kalau gue baca dari beberapa media massa itu kan dia terjatuh ya ke kawah, apa itu ya, kawah, bukan kawah ya, apa sih namanya itu, yang kayak danau pasir itu ya kan. Nah jujur nih gue sendiri kurang begitu suka naik gunung ya, gue bukan anak gunung. Pernah naik gunung dulu di Gede Pangrango, waktu itu tahun 2000-an lah, lama banget kan, 5 tahun yang lalu. Naik gunung itu nggak kayak sekarang gitu ya, maksudnya naik aja gitu, kayak cuman preparationnya bahkan nggak bawa peralatan yang menurut gue proper untuk naik gunung gitu. Jaket aja even nggak ada yang windbreak gitu, nggak ada ya. Jaket ya kayak jaket kita naik motor gitu. Bener-bener ya gimana ya namanya, memang mungkin seadanya gitu ya, atau seada-adanya. Kan gue ingat banget dulu pas naik gunung itu kan waktu zaman gue sekolah ya, itu gue kebagian bawa panci. Bayangin panci itu bawa ke rumah, dan yang dibawa sama gue apa? Ya panci gede buat masak nasi, itu bukan panci kecil. Emang segoblok itu sih gue. Dan itu pun gue waktu itu berangkat kalau nggak salah itu sekitar 20-an orang rombongan gitu ya. Dan guide-nya atau seniornya itu kan ada yang masih usia 30-40 gitu ya, maksudnya guru ada, dosen juga memang orang kegiatannya kayak cinta alam gitu, dan sering naik gunung Gede Pangrango sebenarnya. Itu pun gue pulangnya masih bisa nyasar loh, bayangin aja. Jadi navigasi di gunung tuh nggak kayak di apa ya, di jalan biasa gini yang ada Google Map gitu. Zaman itu bahkan handphone gue masih Nokia Polyphonic kali, layarnya hitam putih, belum ada tuh Androidan. Dulu tuh mah zaman masih handphone mahal itu masih pakai Symbian gitu, Symbian OS. Terus itu baru BlackBerry, terus itu baru iOS dan Android keluar. Tapi ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada aplikasi tuh yang GPS offline itu, yang mapnya bisa di-download. Itu kan sebagian besar gunung di dunia udah ada ininya tuh, udah ada mapnya ya. Jadi ibarat katanya kalau kalian di gunung ragu-ragu gitu ya, mau ngambil jalan yang mana itu bisa, asal GPS handphone kalian dilengkapi GPS. Kira-kira begitu. Nah, zaman itu tuh ya gue naik Gede Pangrango itu dari Cibodas apa ya kalau nggak salah ya, terus lewatin air
terjun apa itu curug apalah gitu, terus naik sampai ke Waratu masalah ya. Asli gue udah lama banget jadi udah bener-bener lupa, blank gitu. Tapi ya waktu itu karena niat kita memang sepolos itu ya, cuman pengen mengagumi keindahan ciptaan Tuhan yang masih asli gitu kan. Gunung kan bisa dibilang belum terkontaminasi tangan manusia ya, jadi ya gue berhasil itu summit sampai puncak gitu ya. Terus ya alhamdulillah lah gak ada halangan yang berarti gitu kan. Kadang kan kalau orang yang kecapean itu kan suka halu ya, dan akibatnya kadang suka seolah-olah dikaitkan dengan mistis, tapi memang mungkin memang ada beneran ya mistis sama penghuni asli dari tempat-tempat kayak gitu, karena kan emang jin dan manusia kan memang diciptakan secara beriringan gitu ya. Dan memang jadi bukan berarti nggak ada, mungkin ada. Nah gue nggak mengalami lah, alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian yang di luar logik lah ya, artinya ya semuanya normal aja gitu. Dan waktu gue naik tahun segitu ya, itu bener-bener masih asli loh, masih kondisi gunung itu masih bener-bener banyak apa pacet lintah itu banyak banget, karena memang gunung waktu itu masih kayak gitu ya. Dan malah yang dikhawatirkan itu justru hewan-hewan liar kayak kucing besar gitu kan waktu itu masih ada ya, apa kucing hitam tuh apa sih namanya, panther ya atau apalah gitu. Black Panther ya, terus apa harimau Jawa itu waktu itu tuh dikabarkan tuh masih ada gitu suara-suara atau yang mengindikasikan memang masih ada hewan tersebut gitu. Makanya kita semuanya tuh nggak boleh berpisah dari rombongan, benar-benar saling menjaga satu sama lain, menjaga jarak, yang di depan dan yang di belakang itu harus saling mengingat gitu, depannya tadi siapa, belakangnya siapa, jangan sampai terputus rombongan atau gimana. Zaman dulu juga belum ada HT cuy, jadi benar-benar kita harus beberapa kali cek poin, misalnya lengkap nggak anggota gitu-gitu lah kira-kira. Nah kan juga mie instan gitu. Ya tapi gue nggak dapet sih feelnya, maksudnya keseruan apa, bukan untuk yang diulangi lagi gitu ya, karena waktu itu memang kegiatan itu sifatnya wajib untuk pecinta alam, Nasapala dulu namanya, SMK Nasional Pecinta Alam. Waktu itu memang ada kegiatan, tapi kalau sekarang misalnya gue disuruh naik gunung lagi, aduh nggak deh, makasih. Lalu kampung gue sendiri di Trenggalek Jawa Timur itu lu nengok kemanapun itu gunung gitu, kanan kiri gunung. Waktu gue zaman SMP juga kayaknya setiap hari Sabtu gue naik ke Bromo deh gitu kan. Bromo dulu juga nggak seribet sekarang gitu, mau naik aja, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, turun ke pasir turun aja gitu. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, harus jeep katanya ya, harus nyewa gitu kan. Perta atau apa aja gue udah kayak apa tahu wanti-wantinya.
Gimana ya, anak gue cewek sih. Lu kalau jadi bapak juga begitu kali. Ya, begitulah. Nah, ini sih apa, kalau ngomongin gunung ya, mendingan kalau emang mau menikmati udara atau apa, lihat view yang hijau-hijau, menurut gua ke puncak udah cukup sih. Puncak sekarang itu bagus loh, asli bagus. Jadi udah nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan tahu sendiri ya, apa, kanan kiri itu kios-kios pedagang gitu kan, bangunan-bangunan liar sepanjang jalan. Jadi akhirnya sumpah gitu kesannya kan. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu, bangunan-bangunan liar tuh pada digusur-gusurin, dan akhirnya ya enak gitu viewnya sekarang, kebun teh gitu hijau, bahkan jam 8 pagi aja itu masih ada kabut gitu. Kalau dulu kan buset dah, boro-boro dah. Sekarang tuh enak banget ya puncak, dan nggak jauh-jauh juga kan dari Jakarta, tinggal motoran aja berangkat Sabtu malam atau Jumat malam, besoknya tengah malam atau udah dini hari, akan jagung bentar, pagi-pagi turun gitu sih. Menurut gue itu udah cukup loh, nggak usah beneran naik gunung yang kayak gimana-gimana. Ngomong-ngomong, jalanan masih cukup ini ya, cukup padat ya, tolnya juga rapet tuh, Jakarta ini rapet. Jadi ini kemungkinan ya kayak kemarin nih, macet dari apa namanya tuh, Prasmul, atau mungkin bisa lebih, soalnya kelihatan lebih rapat dari kemarin. Sekarang ini tanggal 30 Zulqa'dah ya masalah ya, kalau kalender Hijriah. Nah besok itu berarti 29 hari ini, 30 ya? Iya besok 30 ya. Nah ini 29. Oh iya, kalau udah malam berarti udah 30 dong, ya kan? Nah besok itu sudah malam 1 Suro, 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah itu katanya hari yang kurang baik untuk bepergian dan lain sebagainya, karena kita disunahkan untuk bermuhasabah ya, introspeksi diri, dan semoga bisa ini apa namanya, konsisten, istiqomah. Ngantuk lagi. Baterai 40%, range 36. Di sini nih ngebut enak sih, urban dulu kali ya. Kalau urban berapa sih bedanya? Urban tidak sama.
kanan lah, kanan lah. Kiri lagi. Yuk, udah lewat Prasmul. Dikit lagi nih. Aja ya Allah, ngantuk. Ramawati Tim Maret. Thanks Bapak Supir TJ. Wah, ada jalan ke kanan sulit nih. Kayaknya. Aja masih bisa nyelip. Hijau kah? Hijau kah? Yes.
tiap hari rame, emang seenak apa sih? Dulu jadinya. Buat guys hari ini ya sudah malam tidurnya juga nggak malam-malam amat, capek banget karena meeting kali ya, hari ini meeting mulu seharian.
Bogor hujan terus apa ya? Oke, udah sampai guys. Jadi izin di stop dulu ya videonya. Thank you yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Hari ini lagi nggak banyak ngomong. See you, bye bye.